A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an ya dzal jalali wal ikram. Allahumma fassalli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidil mursalin Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ya, sama-sama kita hormati Ketua dan Pengurus Masjid Al-Muhajirin, alim ulama, tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sholat subuh, rahimani wa rahimakumullah. Jazakumullah khairan. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas nikmat, karunia dan keberkahan yang diberikan kepada kita semua. Mudah-mudahan nikmat yang sudah kita rasakan sampai saat ini semakin ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seiring dengan bertambahnya kesyukuran kita kepada Allah. Karena kaidahnya kan jelas, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Pandai kita bersyukur, bertambah nikmat. Tak pandai kita bersyukur, maka hilang nikmat itu diganti dengan azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua termasuk hamba-hamba Allah yang terus bersyukur dan terus bertambah nikmatnya, baik nikmat di dunia maupun nikmat di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam kita kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, panutan kita, teladan kita. Kita berharap mendapat syafaat beliau. Kita berharap juga mendapat kesempatan untuk minum dari telaganya Rasulullah, telaga yang luar biasa, telaga Al-Kautsar, di mana orang-orang yang meminum daripada telaga itu dia tidak akan pernah merasakan dahaga, haus untuk selama-lamanya. Karena nanti di akhirat semua kita akan merasa kehausan. Ya, tidak ada yang bisa kita makan. Tidak ada yang bisa kita minum, haus semua di akhirat. Tapi orang-orang yang diberi kesempatan untuk minum dari telaga Al-Kautsar, maka dia tidak akan merasakan haus dan dahaga lagi untuk selama-lamanya, bahkan nanti ketika sampai masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka perbanyak salawat kepada beliau, perbanyak menjalani sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kita lanjutkan kaji kita, kaji Al-Kabair, dosa-dosa besar. Sudah kita masuk sekarang ke Al-Kabiratul Thalathun, dosa besar yang ke-30. Apa dosa besar yang ke-30? Al-kidhbu atau al-kadhabu fi ghalibi aqwalihi. Orang yang senantiasa berdusta di dalam kebanyakan perkataannya. Nah, ini orang suka bohong ini. Kadang-kadang ada yang seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Ada orang yang entah kenapa, kalau dia berbicara, terbuka saja mulutnya, bohong aja yang ada dia. Terkadang orang seperti ini, berbagai motivasinya itu beda-beda. Ada yang ingin membuat lucu, ada yang memang seperti itu tipe orangnya, meninggi, ya, saya baru pulang dari Jakarta. Ya, ada proyek bisnis banyak nih, alhamdulillah lah. Ya, ternyata enggak. Bukan dari Jakarta, mana ada ke Jakarta dia, ke Bangkinang ya. Tapi memang ada yang seperti itu, ya, senantiasa dia berbohong, berdusta. Nah, orang-orang yang seperti ini, nah ini yang disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, innallaha la yahdi man huwa musrifun kadzdzab. Sesungguhnya Allah tidak memberikan hidayah kepada orang-orang yang senantiasa berdusta. Maka hati-hati sebenarnya masalah berbohong dan berdusta ini. Kalau dia sudah terbiasa untuk berdusta, maka dia akan mudah sekali berdusta. Orang yang baru pertama sekali berbohong, Bapak Ibu sekalian, itu langsung kelihatan dari matanya dia berbohong. Langsung kelihatan itu, ini bohong ini berdusta ini. Nampak dia langsung. Tapi orang yang sudah terbiasa berdusta, ini memang tidak ada obatnya ini. Ya. Pandai betul dia, seolah-olah pemain sinetron handal, ya, yang mengatakan sesuatu. Nggak ada kita ragu sama dia, Pak, Bu. Dan orang-orang seperti ini memang harus kita jauhi. Karena orang-orang yang berdusta itu, sebagaimana kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam Sahihaini, ya, ayatul munafik salas. Ya, tanda-tanda orang munafik ada 3. Wa in shalla wa shama wa za'ama annahu muslim. Meskipun dia masih sholat, meskipun dia puasa,
dan dia mengaku sebagai orang muslim. Nah, ini ada tandanya, tanda orang munafik meskipun dia sholat. Jadi jangan salah, jangan disangka nanti orang munafik itu tidak sholat. Oh bukan. Ya. Rasul munafik, pemimpin dari orang-orang munafik di masa Nabi SAW di kota Madinah, itu sholat di belakang Nabi dia. Ya. Ubay bin Salul. Ya. Itu di belakang Nabi sholatnya, Pak. Kenapa? Dia menampak-nampakkan seolah dia itu orang yang dekat dengan Nabi SAW. Bahkan ketika wafat, dia wasiatkan kepada anak dia, Abdullah ya, bin Ubay bin Salul, nah kalau nanti bapak meninggal, tolong nanti minta kepada Nabi agar saya dikafankan dengan baju ataupun sorbannya Nabi. Bayangkan itu. Ya, dia minta tuh Pak. Dia minta. Inilah munafik ini memang. Ya, anaknya pun memang meminta kepada Rasulullah dan anaknya juga tahu. Gitu. Pernah suatu ketika ini dalam riwayat ini agak lucu sedikit ya. Anaknya ini datang Pak, Abdullah bin Ubay bin Salul ini datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, kalau memang ayahku itu layak untuk dibunuh sekarang ya Rasulullah, tolong jangan perintahkan orang lain membunuhnya Rasulullah. Kalau orang lain yang membunuhnya, aku akan kubunuh dia itu. Dan tolong perintahkan aku yang membunuh ayahku itu. Ya. Tapi kata Rasulullah, memang ya namanya orang munafik ini kan nggak terang-terangan dia, nggak terang-terangan. Ya makanya karena tidak ada dosa ataupun perbuatan-perbuatan yang menyebabkan dia harus dihukum mati, ya memang tidak dihukum mati. Ya, meskipun Nabi tahu betul dia ini orang munafik, kepalanya orang munafik. Ya, orang yang dulu pernah menghasut orang-orang untuk membangun sebuah masjid, namanya Masjid Diror. Ya, dinamakan dengan Masjid Diror. Kenapa? Masjid yang dibangun untuk memecah belah kaum muslimin. Ada itu masjid Pak. Nah ini yang menginisiasinya ya ini Ubay bin Salul ini. Ya, memang Rasul munafik ini. Tapi begitulah. Ya, tetap saja dia itu sholat, tetap dia puasa. Nah, ya, bahkan berpura-pura seolah-olah dia itu orang yang dekat dengan Nabi, sholat belakang Nabi terus. Nah, maka ada 3 tanda-tandanya. Apa itu? Idza haddatsa kadzaba. Apabila ia berbicara maka dia berdusta. Udah otomatis saja berdusta itu udah macam makan kacang ya. Berdusta, karakter memang seperti itu. Saya pernah ketemu Pak, orang seperti ini. Ya, ketika pertama bertemu saya pikir betul apa yang disampaikannya. Kagum juga saya sama orang ini. Ya, tapi setelah mendengar sana sini, astagfirullahaladzim. Ya, pandai betul dia berbohong. Ya, seolah-olah memang yang dikatakannya itu benar gitu. Nauzubillah. Wa idza wa'ada akhlafa, dan apabila ia berjanji ia akan mengingkarinya. Hanya juga ada orang seperti ini. Banyak betul janjinya, janji-janji palsu. Ya, banyak berjanji tapi tidak ada yang tepati. Nah, ini tahun-tahun politik ini agak-agak banyak nanti ini jadinya ya kan, agak-agak banyak nanti ini. Wa idza tumina khan, apabila dipercaya diamanahkan sesuatu maka dia berkhianat. Nah, inilah tahun politik nanti 2024 ini akan banyak jadi orang-orang munafik. Nauzubillah. Kenapa? Ketika bercakap dia, ya, kampanye dia banyak kali cakapnya macam yo bana ya, macam betul sekali yang dikatakannya itu. Kalau nanti dia bicara sama bapak-bapak, Pak, beginilah begitulah, panjang ceritanya. Kemudian kalau nanti dia berkampanye mulailah dia membuat janji-janji politik. Ya kan? Banyak janji politiknya, ini dan itu, ini dan itu. Dan ketika sudah duduk dihianatinya, tidak dipenuhinya. Ah, inilah jadilah munafik tadi itu. Dan ya, gara-gara persoalan duniawi. Makanya hati-hati sekali kita. Ya, hati-hati sekali dengan orang-orang yang seperti ini. Ya. Waspada. Kalau sudah ketemu dengan orang seperti ini, jauh-jauh aja lah Pak. Mana pandai kita menjauhnya. Kenapa? Karena memang nggak nampak. Sholat dia sama, satu saf dengan kita, bahkan duluan dia datang nanti itu. Ya, di belakang imam mungkin lagi dia, tapi bukan ini ya, bukan masjid kita ya, imam ya. Masjid kita ini luar biasa, ini di luar sana itu. Ya. Kalau puasa, mau puasa rajin dia puasa tuh. Tapi begitulah karakter munafik itu, dia memang menampak-nampakkan dia seperti orang yang baik, tapi di dalamnya tuh busuk di dalam. Nah, salah satu dari 3 kriterianya adalah ketika dia berbicara, dia itu berdusta.
munafik sejati. Ini munafik itu ada munafik masih level-level entry, ya, mubtadi, masih pemula, ya. Kalau cakap banyak dia berbohongnya. Itu masih level entry-nya masih pertama tuh. Tapi kalau sudah ada 4 hal ini di dalam diri seseorang, maka dia sudah menjadi munafik sejati. Kalau orang munafik sejati ini, Pak, Bu, di mana ditempatkan di neraka? Kan neraka kan? Ditempatkan di neraka, fi darkil asfal. Darkil asfal itu istilahnya kalau satu tempat di neraka itu tempat yang paling bawah, paling panas, paling busuk, paling mengerikan. Itulah dia. Di kerak-keraknya itu dia. Itu tempatnya munafik. Nah, ini yang menjadi munafik sejati itu di sana itu. Ini tidak usah heran kita nanti ketika di akhirat kita lihat, Bapak itu kok di sana ya? Jangan heran. Jangan-jangan dia termasuk salah satu dari yang ini. Yang penting kita mewaspadi diri kita, jangan masuklah kita ke sana. Apa itu yang 4 tadi? Man kanat fihi khaslatan minha kana fihi khaslatun minan nifaq. Siapa yang memiliki salah satunya, maka dia sudah memiliki salah satu dari kemunafikan, hatta yada'ahwa, sampai dia meninggalkannya. Yang pertama, idza haddatsa kadzaba, sama seperti yang hadis yang sebelumnya, apabila ia berbicara ia berdusta. Wa idza tumina khana, apabila ia diberikan amanah jabatan, ya, diberikan amanah apapun lah, maka dia mengkhianatinya. Wa idza ahada ghadara, apabila ia berjanji maka ia kemudian mengingkari janjinya itu dengan berbagai alasan. Wa idza khasama fajara, kalau dia bermusuhan maka dia ini sangat-sangat fajir, sangat-sangat kejam, bengis dia, ya. Nah, itu adalah tanda-tanda dari kemunafikan, ya. Dan nah inilah ngeri kita lihat orang-orang munafik ini, Bapak Ibu sekalian. Nampaknya memang bagus, ya, tapi nauzubillah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, "Thalathatun la yukallimuhumullahu wa la yanzur ilaihim yaumal qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim." Ada 3 kelompok manusia yang Allah tidak akan berbicara dengan mereka. Allah tidak mau melihat mereka. Jadi maksudnya tidak melihat mereka ini bukan Allah buta, tak nampak, ataupun yang orang ini ya invisible, ya, tak terlihat, bukan. Allah tidak mau berbicara sama mereka, tak mau melihat mereka, artinya tidak diperdulikan. Enak enggak diperdulikan, Pak? Aduh, enggak enak betul. Dalam rumah tangga aja, dalam rumah tangga suami istri, kalau sudah ada saling tidak enakan, ini kan dicuekin, aduh, enggak enak betul. Ya, enggak enak betul itu. Ya, mau makan ambillah sendiri. Kalau udah gitu, enggak enak. Tidurlah sendiri kan. Jadi nggak enak hati itu, ya. Padahal ya kita bisa ambil makan sendiri, siapa nggak bisa? Kita bisa ambil makan sendiri. Bikin kopi lah, mungkin lebih pandai kita bikin kopi daripada istri, mungkin kan, mungkin, ya. Tapi ketika dicuekin, nggak enak betul perasaan hati kita itu kan. Nah, jadi di akhirat nanti akan ada orang-orang yang dicuekin oleh Allah, ya. Allah tak mau berbicara dengan mereka, Allah tak mau melihat mereka, wala yuzakkihim, dan Allah tidak akan mensucikan mereka, tidak mensucikan, tidak mengampunkan dosa-dosa mereka. Jadi biarkan saja, ya, dan banyak dosa ya udah biarkan saja. Padahal kita ini kan semua banyak dosa ini, tapi kalau nanti kita kemudian dimaafkan oleh Allah, maka berkurang dosa itu, ya. Walahum adzabun alim, dan mereka mendapat azab yang sangat pedih. Siapa mereka? Yang pertama, syekhun zanin. Syekhun zanin, orang yang sudah tua tapi masih suka berzina. Nauzubillah. Ya, nauzubillah kita jauhi. Ini hal-hal seperti ini sebenarnya sudah lama disampaikan oleh Nabi, tapi ya kalau kita melihat-lihat kondisi sekarang ini ngeri nih. Ngeri, zaman sekarang ini ngeri memang. Nah, cobaan-cobaan itu sangat berat. Ya, cobaan itu sangat berat. Maka kita betul-betul banyak berlindung kepada Allah, Bapak Ibu sekalian. Jangan hanya mengandalkan kekuatan kita sendiri. Tidak kuat kita, Pak. Ya, Bapak Ibu berangkat dinas, perjalanan dinas tuh keluar kota, menginaplah di hotel. Waduh, memang luar biasa cobaan itu. Hanya iman kita kepada Allah dan penyelamatan Allah saja mampu menahan kita. Ya, itu karena memang ya di sana itu, bahkan di hotel-hotel yang kelasnya bintang 5, bintang 4 itu, wah, nauzubillah. Hanya itu saja bisa
kita berharap kepada Allah, lindungilah ya Allah. Ya, jangan sampai kita tercebur ke dalam dosa yang demikian menakutkan. Itu yang pertama. Yang kedua, wa malikun kadzdzab. Seorang pemimpin yang berdusta. Wah, ini gawat ini. Pemimpin yang berdusta. Banyak. Nah, ini ngeri, ya, ngeri, nauzubillah. Nauzubillah. Makanya kadang-kadang kita merasa heran juga kalau kita sudah banyak mengkaji tentang masalah-masalah akhirat. Ya, kita mengkaji tentang azab-azab, kita mengkaji tentang dosa-dosa besar. Kita sebenarnya sedikit heran dengan sebagian orang yang begitu getol untuk mengejar jabatan. Heran kita, bukan apa-apa. Karena benar, untuk memperbaiki suatu kaum, suatu masyarakat, ya perlu kita, salah satu upayanya adalah melalui jalur kekuasaan. Benar, nggak salah, itu benar. Tetapi ketika kita melihat orang mulai berlomba-lomba, dan ini di sini dia, setannya datang nih Bapak Ibu sekalian. Biasanya di awal-awal orang itu niatnya khalisan lillahi ta'ala. Memang karena Allah Ta'ala. Kenapa mau berjuang? Pokoknya saya mau berjuang lillahi ta'ala. Nanti kalau saya jadi, maka saya duduk, nanti saya akan mengubah. Niatnya lillahi ta'ala. Tapi ketika sudah duduk, mulai lain. Ya, bukan lagi lillahi ta'ala, tapi lil wilayah, untuk menjabat kekuasaan, memperpanjang kekuasaan. Nah, ini sulit memang. Di awalnya ikhlas, tapi dalam seiring perjalanan waktu, ya, kemudian berubah, ya, talawwas, ya, kalau dalam bahasa Arab, ternodai, ya, tercemari niatnya yang ikhlas tadi, menjadi tidak ikhlas lagi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bahaya. Nah, ketika sudah seperti itu, dia menjadi seorang pemimpin yang berdusta, ya, banyak bohongnya, banyak pencitraannya, maka ini bahaya. Nauzubillah. Dia akan menjadi salah satu orang yang nanti di hari kiamat tidak akan dipedulikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dibiarkan begitu saja. Ya. Di akhirat itu tidak ada yang bisa menolong kita Bapak Ibu sekalian kecuali atas izin Allah. Ini Allah tidak peduli lagi. Ya, dibiarkan saja kita begitu dengan berbagai kesusahan yang ada. Maka mau cari perlindungan kemana kita lagi? Tidak ada yang berani. Kenapa? Allah sudah tidak peduli dengan orang itu. Dan yang ketiga, wa'ailun mustakbir, dan orang yang menyombongkan diri. Ini orang miskin yang sombong. Gitu. Ya, orang sudah yang ini nauzubillah, ini memang parah lah. Ya. Sudah miskin sombong lagi. Kalau orang kaya sombong, masih mending lah ada yang disombongkannya. Kalau miskin sombong ini memang saya nggak masuk akal gitu. Apa yang disombongkan ya? Saya sombong. Ya mending saya miskin. Kalian bisa apa rupanya? Saya miskin lah. Kan lucu rasanya kita lihat ada orang sombong yang miskin. Tapi ada aja. Ya, saya yakin juga Bapak Ibu juga pernah ketemu sama orang seperti udah miskin, menyombong pula lagi dia. Ya, seolah-olah semua butuh sama dia. Ya, la haula wala quwata illa billah. Yang seperti ini, ya, bahaya. Lebih bagus kita jauhilah. Nah, jadi masalah yang menjadi kajian kita adalah tentang masalah kebohongan. Ya. Kemudian kita masuk ke bahasan selanjutnya, al-kabirah al-hajata wa thalathun, dosa besar yang ke-31. Ada yang bertanya masalah berdusta enggak? Ada yang bertanya masalah berdusta? Silakan Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik, terima kasih Bunda pertanyaan. Bagus sekali. Dan memang itu yang saya maksud dari tadi. Ya, ada orang yang dia bohong bukan karena ada sesuatu hal, memang hal yang biasa, menghidupkan suasana. Ya, kadang dia aneh-aneh begitu. Boleh dikatakan orang yang memiliki kelainan jiwa ya boleh jadi, karena orang normal nggak mungkin dia bohong terus-terusan. Ya, tentu ini perlu dibawa psikolog ini memang. Ya.
Nah, kalau diruqyah takutnya diruqyah. Jadi orang-orang seperti ini memang ada, Bapak Ibu sekalian, memang ada. Enggak, tidak ada kepentingannya istilahnya. Kalau orang berdusta kan berbohong, ada kepentingannya. Misalnya salah nih, kita kesalahan ditanya, kita berbohong. Kita melindungi diri kita gitu. Ya. Ini enggak ada angin, enggak ada hujan, dia berbohong aja. Nah, ini parah memang. Jadi ini yang perlu dibawa ke psikolog nih. Ya, orang-orang seperti ini memang sudah jadi penyakit jiwanya. Dia menjadikan berdusta, berbohong itu sebagai sebuah jalan ninjanya gitu ya, jalan hidupnya. Nauzubillah. Ya. Ya, baik. Ya, silakan Pak. Nah, ini yang lebih susah lagi nih. Ya, kenapa orang yang seperti itu kan susah pula kita menasehatinya karena dia dianggap diri dia nggak ada masalah gitu. Yang dianggap diri dia tidak ada masalah. Yang saya nggak sakit, apa saya bawa psikolog kan? Ini susah lagi. Ya. Ketika dibawa ke psikolog, psikolognya pun ditipu sama dia. Ya susah ya Bang. Tapi pelan-pelan lah, pelan-pelan. Mungkin saya pun tidak tahu cara, mohon maaf nih Bapak Ibu, saya tidak tahu caranya. Karena saya pernah ketemu orang demikian dan saya nyerah Pak, Bu. Saya nyerah, ketemu kawan yang demikian, saya ingin nyerah gitu. Udah saya nyerah lah, nggak sanggup saya. Ya. Kenapa? Karena kalau kita melihat dalam sejarah, Ubay bin Salul itu kan begitu juga. Pandai betul dia Pak, Bu. Pandai betul dia, bersilat lidah, pandai betul. Ya Nabi saja tidak bisa melakukan apa-apa kepada dia kan. Nah, jadi ini berat. Sudahlah. Kadang-kadang memang ada orang yang memang harus masuk neraka gitu kan. Ya udahlah, yang penting jangan kita yang masuk neraka. Ya apa boleh buat? Ya sudah. Pintar memang. Nauzubillah, memang nauzubillah. Nauzubillah. Silakan Pak Haji. Bohong yang diizinkan. Ya. Kalau sering boleh Iya, ini pertanyaan bagus. Saya tunggu ini sebenarnya. Bohong yang dibolehkan itu yang bagaimana? Ya, bohong yang dibolehkan itu yang bagaimana? Ada bohong yang dibolehkan, tentu ada. Ya, berdusta atau berbohong yang dibolehkan itu ada. Dan dia memiliki beberapa syarat-syarat. Yang pertama, kondisi sangat darurat. Ya, seperti sahabat Ammar bin Yasir ketika ditodong dengan senjata, diancam akan disiksa dan memang sudah disiksa kedua orang tuanya sampai mati. Maka ditanya oleh si Abu Jahal tadi, kau gimana? Keluarlah dari Islam. Ya, saya keluar, nggak mau lagi saya Islam nih. Ya. Dia berbohong dia. Itu yang diizinkan. Itu yang pertama. Karena darurat mengancam diri dan keselamatan kita. Itu boleh, di situ yang kita boleh berbohong. Yang kedua adalah untuk mendamaikan kedua belah pihak ya yang sedang bertengkar. Ini pada masa dulu ya kan sering terjadi antar suku itu berperang. Maka untuk mendamaikannya ya si fulan ini ngomong ke sana, dan di sana udah setuju tuh ya. Nggak ada masalah, bisa. Di sana ngomongnya begitu juga sehingga kedua belah pihak ya akhirnya bisa baik. Dan yang ketiga itu dibolehkan ketika ini untuk memperbaiki hubungan dengan istri. Ya, itu dibolehkan. Masakannya asin, di mana enak, Pak? Enak. Tapi ya ada batasnya juga, menjaga perasaan hati istri. Tapi jangan sampai nih Pak ya, disalahgunakan pula ini ingin berbaikan dengan istri, jangan salah gunakan. Ya, misalnya Bapak kawin lagi, Bapak punya istri lagi ya? Enggak. Itu enggak masuk kategori ini enggak masuk nih. Ya, itu enggak boleh itu. Ustaz, kalau saya bilang nanti Ustaz bertengkar kami Ustaz, iya pastilah bertengkar. Ya, ini enggak boleh, ini enggak masuk kategori itu. Ya, jadi yang dibolehkan itu hal-hal yang kecil yang mendamaikan, artinya seperti masakan, tadi ya. Ditanya, Mbak hati-hati Pak ya, kalau lagi istri lagi bercermin dia kan, Pak aku nampak gemuk, itu pertanyaannya menjebak Pak. Kalau kita katakan enggak,
Enggak, kurus. Ya, bohong kita. Kita katakan, iya gemuk, habis kita Pak. Ya, ya Pak, aku nampak tua. Ini pertanyaan menjebak ini ya. Itu. Tapi seperti yang itu tidak masalah karena sesuatu hal yang remeh. Tapi untuk hal-hal yang besar seperti punya istri lagi Pak, nggak bisa Pak. Bapak punya istri lagi? Enggak ada. Padahal ada, ini nggak boleh. Ya, ini bukan termasuk hal yang diizinkan dalam berbohong atau berdusta. Ya. Terima kasih pertanyaannya. Baik, kita lanjutkan. Ya. Dosa besar yang ke-31, al-qadi as-su. Ya, ini qadi, hakim, pemimpin yang buruk. Ya, ini kenapalah ini temanya agak mirip-mirip dekat-dekat dengan politik pula ini ya. Dekat-dekat 2024. Ini saya tidak ada sengaja, ini memang situ jadwal kita nih ya. Bukan di setting ini, memang begitulah jadwal sesuai urutan ya kan. Baik. Qala ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man la yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun." Nah, ini lagi ayatnya, ini ayat pamungkas ini. Ya. Siapa yang tidak berhukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah, maka mereka itu orang-orang kafir. Nah, ini bahaya ini. Ini ayatnya tegas betul, tapi sering sekali disalahgunakan, ya. Sering diselewengkan. Ya. Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka mereka itu orang-orang yang kafir. Nah, biasanya orang-orang terorisme itu menggunakan ayat ini, Bapak Ibu sekalian. Langsung ditanya, todong-todong aja memang itu. Beriman nggak? Beriman. Kalau memang beriman, apa buktinya? Ya taat kepada Allah. Taat kepada Allah kan? Berarti kan harus taat kepada hukum Allah. Iya. Taat nggak sama hukum Allah? Taat. Ya. Pilih hukum Allah apa hukum manusia? Tapi pikir hukum Allah. Iya. Ya. Yang ini kan hukum manusia, ini hukum Allah. Iya. Ya kan? Iya. Jadi teroris juga dia. Ya. Bahaya Pak. Makanya ayat ini dia harus dikaji dan dibahas secara seksama, secara komprehensif dia. Ya, karena ayatnya kan banyak, itu satu. Ayat yang lain, wa man la yahkum bima anzalallah fa ulaika humuz zalimun. Ya, tadi al-kafirun, yang kedua zalimun. Ya, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul fasikun. Yang ketiga fasik. Jadi 3 ayat, Bapak Ibu sekalian, itu awalnya sama, ujungnya beda. Ya. Awalnya sama, siapa yang tidak berhukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah. Di ayat yang pertama tadi, mereka itu orang yang kafir. Ayat yang kedua, orang yang zalim. Ayat yang ketiga, orang yang fasik. Wah, 3 nih. Bukan macam-macam, berarti diulang 3 kali, ini artinya sesuatu yang besar. Sesuatu yang azim. Sesuatu yang bisa mendatangkan dosa besar. Nah, ini kalau kita tarik kaji, kita ke kaji hukum waris ini kena betul nih. Ya, tak mau saya Ustaz, hukum Islam itu tak mau, dikit saya dapatnya Ustaz. Saya mending hukum adat-adat aja lah Ustaz. Sesuai hukum keluarga kami aja lah Ustaz. Tak mau dia dengan apa yang diturunkan oleh Allah. Kafir, zalim, fasik. Wah, ngeri. Ya. Tapi kita kaji kita tidak begitulah. Ini ngeri kali kaji ini. Ya, udah memang keluar dari Islam ini, nauzubillah. Ya, tapi dalam kaji kita ini, al-kabair ini, yang dimaksud dengan orang-orang yang tidak mau berhukum dengan hukum Allah adalah seorang hakim, seorang pemimpin, karena dia yang menjadi pemimpin dari kaumnya. Ketika nanti dia ditanya untuk suatu masalah di satu masyarakat, dia akan memberikan keputusan kan? Ya, memberikan keputusan. Apa yang dia putuskan itulah yang berlaku sebagai hukum. Nah, sekarang orang ini mengambil hukum mana? Hukum yang sesuai dengan akal dia, kemaslahatan dia, manfaat kepada diri dia, atau memang dia mencari ridho Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan hukum-hukum yang Allah turunkan. Karena intisari dari hukum-hukum yang Allah turunkan adalah untuk kemaslahatan umat. Itu intisarinya. Ya, itu intisarinya, kemaslahatan umat. Makanya para ulama dalam masalah fikih dan usul fikih itu kan ada masalah mursalah, ya, kemaslahatan. Ya. Itu ada menjadi salah satu pertimbangan dari berbagai pertimbangan hukum. Jadi kalau kita nggak ketemu
ya, dengan satu surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika yang diputuskannya itu sesuatu yang menyimpang, ada kemaslahatan diri dia di sana, maka ini ya, jadi melangkah dia kepada neraka. Ya, memang seperti itu, nauzubillah. Ya. Nah, ani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, la yaqbalullahu salata imamin hakama bi ghairi ma anzalallah. Wah, ini keras betul, ini riwayat Hakim, hadis sahih. Tidak Allah terima salatnya seorang pemimpin yang berhukum dengan apa yang tidak diturunkan oleh Allah. Wah, ini kan berat betul. Maka jadi pemimpin itu ya, berapa kali dulu Pak, dulu pernah saya ditawarkan jadi kepala seksi dulu. Saya bilang saya tidak mau. Saya tidak mau. Kenapa? Saya tahu saya ini orangnya masih muda, saya tahu saya ini masih belum pandai lagi. Ya, udah tidak mau saya. Biar saya posisi seperti ini saja. Ya, takut saya Pak. Bagaimanapun juga, kalau saya zalim, ya, akan gawat. Sholat tidak diterima Pak. Masa ya kita sholat bertahun-tahun tidak diterima oleh Allah, kan kasihan betul kita. Nasib kita ini nauzubillah, nauzubillah. Maka bagi siapapun nanti yang di tahun 2024 mencalonkan diri sebagai pemimpin, harus betul-betul amanah. Ya, kenapa? Karena percuma mau dia bangun masjid Pak, mau dia bangun masjid, dia umrohkan orang, dia bayar gaji imam, dia bayar gaji garim dan sebagainya macamnya. Kalau dia itu zalim, belum bisa itu mengangkat derajat dia, itu belum bisa diangkat, berat. Nauzubillah. Maka harus hati-hati sekali orang yang seperti ini. Dan bagi siapa yang punya saudaranya pemimpin, ingatkanlah, pandai-pandai mengingatkannya. Wasahaha al-Hakim, dari juga dari riwayat Imam Hakim yang hadis yang sahih al-Hakim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-qudatu thalathatun. Hakim itu ada 3 kategori. Ya. Qadin fil jannah, seorang hakim yang berada di surga. Wa qadiyani finnar, dan 2 hakim lagi di neraka. Atau saya sebut tadi, setengah kaki di surga, setengah kaki di neraka. Itu bukan kata-kata saya, itu intisari dari hadis-hadis. Ya. Ada 3 hakim, kata Rasulullah, ada 3 kelompok hakim. Satu kelompoknya masuk surga dia, tapi 2 kelompok lagi di neraka. Jadi lebih banyak ini neraka daripada yang di surga. Nah, berbanding kalau 3 orang hakim, 1 surga, yang 2 masuk neraka nih. Nah, perbandingannya berat ini. Qadin arafal haqqa faqadha bihi fahuwa fil jannah. Seorang qadi, hakim, pemimpin yang tahu hal yang benar karena dia berilmu, kemudian dia memutuskan dengan apa yang benar itu, maka dia berada dalam surga. Tahu dia ini betul, tahu dia ini benar, dan dia putuskan itu, maka masuk surga dia. Wa qadin arafal haqqa. Lalu kategori yang kedua, seorang hakim yang tahu hal yang benar, ada ilmunya dan dia melihat kondisinya, tahu dia ini hal yang benar, yang ini fajara muta'ammidan fahuwa finnar. Tapi tidak mau diputuskan ya. Tidak mau dia, harusnya hukum mati, tidak jadi hukum mati begitu kan. Nah, ini kan ngeri ini. Ya. Itu berat itu, udah siap-siap aja lah. Karena bagaimana membatalkan keputusan itu kan susah juga. Saya udah putuskan. Nah, ini tahu dia salah, tapi dengan berbagai pertimbangan maslahat pada dirinya, maka dia memutuskan hal yang tidak, ya, dia yakini itu hal yang benar. Wa qadin qada bi ghairi ilmin, dan yang ketiga, seorang hakim yang memutuskan tanpa dia memiliki ilmunya, artinya asal-asalan, ya, asal-asalan dia memutuskan, fahuwa finnar, dia pun masuk neraka. Nah, makanya jadi seorang pemimpin, jadi orang hakim itu tidak boleh asal-asalan, harus ada ilmunya Bapak Ibu sekalian. Semua harus ada ilmunya. Ya, tidak bisa asal-asalan saja menjadi pemimpin, menjadi pemutus keputusan, tidak bisa. Ya, harus dengan ilmu. Nah, ini nauzubillah.
Qalu fama dzambal ladzi yajhal. Maka ya, sahabat bertanya, apa salahnya si qadhi yang tadi nggak tahu itu? Ya. Kalau yang pertama dia tahu ini salah ini benar diputuskan, ini yang benar yang ini diputuskan surga. Ada qadhi satu lagi, hakim satu lagi, ya, tahu dia ini yang benar dan yang salah, tapi putuskannya yang salahnya diputuskannya. Nah, tentu dia masuk neraka. Yang ketiga ini kan dia nggak tahu mana yang benar ini. Ya, mana cap cip cup ABC kan. Diputuskannya masuk neraka juga dia. Qal, maka Nabi menjawab, dzambuhu alla yakuna qadiyan hatta ya'lam. Ya. Kesalahan dia, dosa dia adalah dia menjadi hakim padahal dia tidak memiliki kecukupan ilmunya. Ini nih gawat ini. Ada orang yang tidak memiliki kecukupan ilmu menjadi seorang hakim atau memberi keputusan, yang menjadi seorang pemimpin. Na'udzubillah. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ju'ila qadiyan faqad dzubiha bighairi sikin." Siapa yang diangkat menjadi hakim, sesungguhnya dia telah disembelih tanpa pisau. Ya, karena itu tadi beratnya menjadi seorang hakim yang memberikan keputusan tuh memang berat betul itu. Ya, seperti orang yang sudah disembelih tanpa menggunakan pisau, ada udah mati aja. Dan memang ya kan, seorang hakim itu dulu pernah ada hakim yang mati kan, ditembak kan, siapa nembak dulu? Adalah itu. Kasusnya kan heboh dulu itu. Ya, diputuskanlah yang ini ditembaknya kan, auzubillah. Memang iya, auzubillah. Makanya takut, banyak orang takut juga Pak. Ya, langsung ditembak begitu. Wa qala Fudail bin Iyad, dan berkatalah Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad ini termasuk kategori tabi'in, ya, tabi'in dan orang yang soleh. Fudail ini dulu perampok nih Pak, Fudail. Tapi kemudian taubat dan menjadi salah satu seorang tabi'in yang luar biasa, soleh, wara, dan juga tinggi ilmunya. Ya, bifadlillah, dengan izin Allah. Dulu perampok dan tapi begitulah ya Allah membalikkan hati seseorang. Beliau menyebutkan yang bagi lil qadi ayyakuna yawman fil qada wa yawman fil buka ala nafsihi. Seorang hakim itu harusnya sehari dia menjadi seorang hakim, hari yang berikutnya itu harus menangisi dirinya sendiri. Ya. Artinya apa? Ini gimana nih nasib saya nanti di akhirat nih? Begitulah. Seorang hakim itu harus seperti itu. Banyak nangis. Karena setiap keputusannya itu pasti akan membuat orang nangis kan? Ya, pasti ada yang nangis tuh kalau atas keputusannya itu. Wa qala Muhammad bin Wasi' rahimahullahu taala, dan berkatalah Muhammad bin Wasi', "Awwalu man yud'a yaumal qiyamah ilal hisabi al-qudah." Orang-orang yang paling pertama dipanggil untuk dihisab itu adalah hakim. Berat nih, berapa banyak orang yang sudah diputuskan dalam keputusannya. Ini berat ya. Berapa banyak? Ada mungkin satu orang hakim bisa selama karirnya mungkin 1000 kasus. Bayangkan itu ya, ditanya 1000 kali, ditanya, wah gawat itu. Nauzubillah, berat betul. Makanya kita menghargai setiap orang yang menjadi hakim, kita hargai ya jerih payah mereka. Kita hargai bahwa mereka itu sudah memilih jalan untuk menjadi seorang hakim yang begitu berat, tugasnya itu berat, cobaannya berat. Kita dukung mereka dan kita ingatkanlah kalau memang salah satu dari saudara kita ada menjadi hakim. Ya, kita kuatkan mereka untuk memberikan keputusan yang adil agar mereka ini ya, dibawa dengan jabatan kehakiman yang tadi masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yu'ta bil qadi bil adl al adla yaumal qiyamati fayulqa min shiddatil hisabi ma yawaddu annahu lam yaqdi baina itsnaini fi tamarah. Ya. Diberikan kepada seorang hakim ini keadilan pada hari kiamat, kemudian dia lemparkan keadilan itu karena beratnya hisab pada hari kiamat. Ya.
Sehingga tamar kurma. Jadi saking beratnya pada hari kiamat, saking beratnya masalah hak apa namanya memberikan hukuman ini, yang memutuskan satu perkara ini, seorang yang sudah di dalam kehidupannya itu diberikan rasa keadilan, dia lemparkan, udah biarlah, aku nggak mau lagi gini, ya, nggak mau. Kenapa? Berat betul hisabnya, ya, berat betul hisabnya. Karena setiap hisab itu kan pertanyaan detail, Pak. Ini melebihi pertanyaan KPK ini. Ya. Pertanyaan KPK nggak seberapa itu. Nggak bagaimana cara lagi. BAP polisi itu yang berjam-jam itu nggak ada apa-apanya itu dengan hisabnya pertanyaan para malaikat. Mulai dalam kuburan ditanya, belum lagi di akhirat dihisab tuh. Itu berat itu. Setiap perkara, setiap detailnya itu berat. Ya. Saya selalu teringat dengan kisah seorang pemuda yang miskin, yang mana dia ikut sayembara yang diadakan oleh orang kaya. Orang kaya ini kan dia banyak hartanya, Pak. Ya, tapi dia takut dia mati. Kalau mati dia sendiri. Jadi diminta siapapun yang boleh menemani dia di dalam kubur selama 7 hari, ada mengatakan 14 sampai 7 hari, maka dia dapat setengah hartanya. Tidak ada yang mau, Pak. Istrinya tak mau, anak-anaknya tak mau. Malah laki-laki yang miskin ini kenapa? Ya sepanjang hidup saya udah miskin saya. Sepanjang hidup saya sengsara. Kalau 7 hari saya menemani orang mati ini tidak apa-apa, dapat banyak harta saya. Rupanya dalam kubur itu ya, tertidur dia dalam kubur. Kalau dikubur bersama-sama dengan mayat tadi, tertidur dia. Ketika dia tertidur, datang malaikat. Dia sangka mau menyoal mayat tadi, rupanya menyoal dia. Wah, ini malaikat salah alamat pula kan? Enggak. Memang jadi ibrah untuk dia itu. Datang ditanya, apa yang kau punya? Aku nggak punya apa-apa. Rumah-rumah buruk itu penumpang, bukan punya aku. Jadi apa yang kau punya? Baju lah. Baju ini apa lagi? Sama kapak. Kapak kau dapat dari mana? Kapak ada dulu diberikan sama seseorang. Ada kau paksa nggak? Kau minta? Nggak ada. Untuk apa kapak itu kau gunakan? Untuk memotong kayu-kayu di hutan. Kayu siapa yang kau tebang? Kayu di hutan lah. Ya, nggak ada yang punya itu. Nah, kemudian kau bawa kemana kayu itu? Oh, banyak pertanyaan, Pak. Terbangun dia, dilihat berat betul dia pertanyaan tentang kapak saja. Satu kapak itu banyak pertanyaannya. Kemudian keesokan harinya tertidur lagi, datang lagi malaikat tuh. Ditanya lagi, 7 hari dia dalam kubur, 7 hari kena tanya dia, gara-gara dia kan tertidur. Dibukalah kubur itu tadi, melompat dia, Pak. Ya. Selamat, kata orang di luar, kau dapat setengah harta. Aku nggak mau harta itu, katanya. Kalian untuk kalian semua harta itu. Aku gara-gara kapak satu aja sudah begitu susah aku ditanya di dalam kuburin, nggak mau lagi. Dia, Pak. Maka bayangkan kalau menjadi seorang qadhi, ya, apalagi nanti ya qadhi ini kan banyak kepentingan. Ya kan, berat. Maka di akhirat nanti itu seorang qadhi bahkan berandai-andai, kalaupun disuruhlah memutuskan antara 2 orang, mereka berebut 1 butir kurma, aku nggak mau memutuskan. Begitulah saking beratnya dengan masalah qadhi tadi, masalah hakim tadi ini. Nauzubillah. An Mu'az bin Jabal, dari Mu'az bin Jabal bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, innal qadiyah, seorang hakim, la yazilla fi zilqatin fi jahannam ab'ad min adan. Seorang hakim itu dia bisa tergelincir, dan ketergelincirannya di dalam neraka jahannam itu jauh sekali. Ya, jauh sekali dari Aden. Aden itu surga, jauh dari surga. Ya, menjauh dari surga. Nauzubillah. Itu memang untuk hakim-hakim atau yang zalim, ya, yang tidak adil dalam memberikan keputusan. Wa qala Makhul, dan berkatalah Makhul, lau khayyartu bainal qada wa baina darab wa baina darbi unuki lakhtartu darba unuki alal qada. Seandainya aku diberikan pilihan, kau jadi seorang hakim atau kau ditebas kepalanya, maka aku akan memilih tebasnya kepalaku menjadi hakim, katanya. Begitulah. Makanya kan ada beberapa ulama, termasuk Imam Hanafi. Ya, Imam Hanafi, saya lupa ada 3 orang ulama
Ya, 3 orang ulama pada masa Imam Hanafi. Ada Imam Hanafi, kemudian ada Imam Al-Qadi, lupa yang kedua tuh, Qadi Yusuf. Ya, satu lagi, yang ketiga ini saya lupa nih. 3 orang ini pernah diminta oleh khalifah untuk menjadi hakim. Ya, 3 orang ini menjadi hakim. Yang satu lari, Pak, lari dari rumahnya, lari ke dia, disuruh jadi hakim, bayarannya besar gajinya, Pak, lari. Imam Abu Hanifah disuruh jadi imam, tak mau, Pak, dicambuk sampai sakit Imam Abu Hanifah. Ya akhirnya menerima tuh jadi Qadi Yusuf, ya, sahabatnya Imam Hanafi juga. Itulah beliau menerima karena mau lari nggak bisa mungkin, ya. Nah, ada terima aja lah. Begitu, Pak. Bukan perkara nggak alim. Imam Hanafi apa yang nggak alimnya? Beliau sangat alim, tapi nggak mau, dipaksa nggak mau. Akhirnya apa? Dicambuk. Dan beliau lebih menerima dicambuk daripada jadi hakim juga, bayangkan. Jadi memang para ulama-ulama dulu itu takut betul, ya, takut betul untuk menjadi seorang qadhi. Di Mesir, seingat saya lupa juga nama ulama ini, beliau diangkat menjadi seorang mufti, ya, mufti di Mesir waktu itu. Nah, karena beliau ini sangat vokal menyuarakan gitu, ya. Kadang-kadang kalau vokal ini kan mengerti sendiri, Pak, ya, kritiknya pedas nih terhadap pemerintahan. Akhirnya beliau dipenjara, dan di penjara, tapi bukan penjara tapi diasingkan gitu, diasingkan dan dicabut kewenangannya menjadi mufti, ya. Mendengar berita itu beliau ucapkan apa? Alhamdulillah, katanya, sekarang saya sudah bebas, saya bukan mufti lagi, saya nggak bisa memberikan keputusan. Alhamdulillah. Bukan dia takut, bersyukur ya, alhamdulillah. Ini makanya kadang-kadang kan ada orang juga, mohon maaf, ada ustadz-ustadz, ya, yang berambisi jadi MUI, berambisi dia, karena kan di MUI lah keputusan fatwa itu kan, ada yang berambisi begitu, Pak, ya, bangga, kenapa? Ya MUI gitu kan. Padahal kalau jadi MUI itu kita dapat tanggung jawabnya itu berat itu, ya, hisabnya berat. Maka inilah, ya, ini juga bagian dari kajian kan, bukan hanya qadhi saja. Kadang ustadz-ustadz kan berambisi juga, apalagi orang awam biasa, ya pasti berambisi jadi hakim kan, orang yang memberikan keputusan. Maka harus hati-hati kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari jabatan dan amanah-amanah yang kita sebenarnya belum layak, tapi kita berusaha untuk dipantaskan ke sana dengan berbagai cara lah, dekat dengan penguasa, dengan uang dan lain sebagainya. Ini na'udzubillah, berat betul nanti hisabnya di akhirat. Kita berpikir akhirat lah. Kalau berpikir dunia emang enak, siapa yang nggak enak, ya. Tentu kalau orang yang memberi keputusan itu akan banyak sawerannya kan, banyak godaannya itu kan. Nah, kita biasa aja lah, memang seperti itu. Kenapa ada orang mau membayar banyak untuk satu jabatan? Ya, karena kan ada uang baliknya ke sana. Kalau enggak, manalah mau kan? Ya, itu sudah sesuatu yang rahasia umum lah. Nauzubillah. Ya, tapi harus hati-hati bagi kita yang mungkin memiliki saudara ataupun mungkin suami ibu-ibu, mungkin ada mau jadi pejabat, berambisi jadi pejabat. Nah, ingatkanlah akhirat, Pak. Ingatlah akhirat. Ya. Kayak kasus yang lagi viral sekarang tuh kan, dirut apa tuh, saya lupa tuh, dirut apa tuh, ya, si ibu itu nggak mau dia. Gitulah, nauzubillah. Kita nggak ngomongin orang, tapi kita ambil ibrah dari setiap kondisi dan keadaan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampunkan kita semua. Semoga Allah selalu membimbing kita untuk menjalani kehidupan ini dengan cara yang terbaik. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menguatkan hati kita, menguatkan jiwa kita untuk kita tegar dan istiqomah menjalankan ajaran agama ini. Semoga Allah kuatkan kita dan keluarga kita untuk bisa tahan terhadap godaan-godaan, baik godaan-godaan yang sifatnya itu maknawi ataupun yang sifatnya itu materi,
dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu mengingatkan kita dengan peringatan yang lembut, ya, dengan peringatan yang lembut.